besar tuh pakai paling ideal pakai segitiga pengaman atau vertikal? Kendaraan besar. Ranting. Oh ranting. Ya. Nah, tapi yang harus kita kritisi apa? Banyak kasus yang mobilnya nggak salah, tapi dia menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Contoh kecelakaan di daerah bulan lalu masih di tahun yang sama, itu transformer listrik di daerah mana Tegal sana tuh? Batang. Yang exit yang mau ke Adiluna, Selawi. Pejagan. Pengabean. Oh, pejagan. Jadi ada case ini sampai fatality meninggal. Tapi meninggalnya harus 2. Jadi malam hari mobil parkir selesai, ya kemudian kendaraan sepeda motor masuk ke jalur pintu tol. Biasa kan kalau Avanza kan ada jalur tikusnya ya. Nah, tapi yang tidak disadari apakah pengemudinya masang APC? Ada APC. Apakah pengemudinya memasang segitiga pengaman? Masang segitiga pengaman. Tapi pemasangannya di mana? Nggak nyampe 1 meter dari mobilnya. Sebenarnya kalau kita lihat yang salah siapa? Sepeda motor. Ngapain masuk ke jalur pintu tol? Ya kan? Tapi balik lagi, apakah si pengemudinya juga kurang tepat dalam pemasangan segitiga pengaman atau rambu untuk penanda bahaya? Kurang tepat. Karena sudah ada ketentuannya Bapak Ibu untuk pemasangan segitiga pengaman itu radius berapa meter? Dari undang-undang ada. Saya lupa ingat ya itu referensinya. Nanti tinggal dicari. Tapi sederhananya kalau untuk pengemudi ditentukan dari kecepatan di jalan tersebut, batas maksimalnya. Ya. Jadi misalkan contoh di jalan kawasan kecepatan maksimal 10 km 20 km per jam. Artinya apa? Paling aman yaitu menempatkan safety cone atau segitiga pengaman jaraknya itu di 20 meter. Seperti itu, ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada ketentuan dan sebagainya untuk penempatan safety cone. Seperti itu. Jadi itu yang kita lihat, yang saya lihat di area luar yang tadi Bapak Ibu laksanakan mengenai draggingnya. Mungkin ada yang tambahan dari Pak terkait di dalam? Itu aja sih safety cone yang mobil truk hijau yang di sana tadi terlalu dekat. Betul. Jadi bukan terlalu dekat, malah nempel ya. Iya. Setelah tikungan. Mas Nopal. Mas Nopal ini, Pak Nopal. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Perkenalkan dulu ya Pak. Saya Nopal Pak, salah satu trainer juga di sini yang kemarin bikin grupnya. Saya yang bikin grup. Sedikit review dulu Pak Adit izin. Bapak Ibu, jadi untuk priorisasi tidak terlalu banyak, cuman ada beberapa aja yang mungkin menjadi kebiasaan. Terutama pada saat naik dan turun kabin. Prosedurnya itu adalah dengan 3 titik tuntut. Tadi rata-rata bahkan hampir semua, mohon maaf, adanya langsung loncat. Potensinya apa? Potensinya ke sleo atau sebagai terakhirnya saya pinjamkan itu licin. Jadinya gimana? Proses naik sama turun itu sama. Ngadep ke dalam kabin. Jadi pada saat naik 1, 2, 3 tangan ke naik ke atas. Turun juga sama, nggak boleh si kita tuh munggungin si dalam kabin. Potensinya apa? Licin si tangganya ini garingnya bagian belakang kepala. Terus juga kalau misalkan kayak gini posisi tangan tuh pegangan tuh jauh kayak gini Bapak Ibu. Jadi kita takutnya ini juga kena. Jadinya pada saat naik dan turun itu sama prosedurnya, tetap menggunakan 3 titik tumpuk. Terus pada saat menghidupkan kendaraan, tadi semuanya gereng langsung. Iya sih. Harusnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ini langsung menyadari lah dia ya kayak gitu. Iya sih. Jadinya begini Bapak Ibu, untuk prosedur menghidupkan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Terutama apa? Indikator yang ada di bagian dashboardnya. Jadi pada saat menghidupkan itu, biasanya itu kalau unit yang sudah full angin itu, begitu kontak ada bunyi palang tes. Dan kalau dia tuh terbuka. Setelah itu, biasanya tuh indikator tuh udah ada, indikator itu udah muncul. Biasanya tuh kalau misalkan kondisinya normal, indikatornya apa aja? Kira-kira Bapak Ibu, mobil ini normal, indikatornya apa saja yang hidup sebelum dihidupkan? Baterai. Betul. Terus tekanan oli. Terus ada yang warna kuning kayak warna oranye yang kayak gimana? Cek engine.
parkir. Baru kalau misalkan semuanya, terus ada juga yang tadi kita pakainya yang ada switch rem kurang-kurang kelinci, itu pastikan harus ada. Kalau nggak ada kemana ditangkap lagi, Pak, masukin di kandang, dia masuk lagi. Itu jadi dua aja sih yang saya review. Jadi pada saat naik dan turun itu harus dengan 3 titik tumpuk. Dibiasakan seperti itu. Potensinya apa? Itu resikonya celaka. Terus pada saat menghidupkan kendaraan dipastikan dikasih jeda dulu, begitu kita kontak ya dulu, tunggu indikatornya hilang biar kantor masuk. Setelah itu baru jalan kita menghidupkan kembali. Terus satu lagi sih, kaki kirinya kalau nggak dipakai hijab kopling udah biarin aja, jangan takut mati. Pasti rata-rata takutnya mati lah, baru banyak nempel ya terus. Itu aja sih Bapak Ibu dari saya. Padi. Jadi ya kurang lebih seperti itu dari profil dari dalam kabin ya. Jadi ada yang memang kakinya mungkin pakai D dan sebagainya, padahal diesel itu torsinya tinggi ya, torsinya tinggi. Kalau pengemudi tahunya kalau diesel itu pakai gigi 2 aja, nggak usah pakai gigi 1 ya. Padahal ngapain insinyur itu bikin gigi 1 ya. Sebenarnya kalau kami Pak, ini sedikit disclaimer juga. Kalau misalkan ada rekrutmen atau kita dimintakan rekrutmen oleh pihak company dan sebagainya untuk calon pengemudi, di bagian pengoperasian kopling kita sederhana aja. Mau dia menggunakan gigi 1, mau dia menggunakan gigi 2, gigi 3 bahkan, selama dia angkat koplingnya tidak injak pedal gas, itu poin. Ya, artinya ketika angkat kopling tanpa injak pedal gas itu poin. Poin apa? Poin plus. Ya, sekarang pengemudi yang satu menggunakan gigi 2, yang satu menggunakan gigi 1. Gigi 1 angkat kopling tapi di gas itu 0. Ya, itu 0. Ya, tapi yang satu menggunakan gigi 2 bahkan menggunakan gigi 3, tapi ketika angkatan pertamanya tidak diinjak pedal gas, itu poinnya 1. Kenapa? Jam terbang yang bersangkutan sudah tinggi. Yang bersangkutan sudah mengetahui karakter dari kendaraan diesel. Seperti itu. Nah, masih banyak nggak yang melakukan menggunakan gigi 1? Banyak. Masih banyak tidak yang injak pedal gas atau pilih jangan? Masih banyak. Artinya apa? Jam terbang untuk kendaraan dieselnya masih kurang. Seperti itu ya. Karena yang bersangkutan belum mengetahui karakter dari kendaraan diesel. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau lebih itu sedikit review tadi mengenai aktivitas yang pertama. Nah, selanjutnya izin kita masuk ke sesi yang berikutnya. Ini mengenai teori. Jadi kurang lebih sampai jam 12 plus mungkin nanti sampai jam 2 ada sesi teori, jam 2 baru masuk ke praktek kembali ya. Oke. Materinya di web learning tidak disediakan, ini update saja. Nanti setelah ini kami akan kirimkan ke WhatsApp group untuk materi-materi yang disampaikan ya. Oke. Jadi mengenai update teknologi terkait kendaraan ini Pak. Jadi ada 2 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai tipe kendaraan dan sebagainya, kemudian yang berikutnya mengenai spesifikasi kendaraan itu sendiri. Oke, kita tahu sama paling Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kendaraan ini sebenarnya variannya bisa dibilang ada 4 varian. Ya. Ada untuk yang 300 series, 500 series, 4 series, kemudian ada untuk yang 700 series. Itu penyebutan di Indonesia. Penyebutan di global kita nyebutnya kategori. Ada 4 kategori. Bus kategori, kategori 2, kategori 3, kategori 5. Ya. Jadi kalau di global itu nyebutnya kategori 2, kategori 3, kategori 5 dan kategori bus. Nah, untuk yang di kita menyebutnya 500 series, 300 series, 700 series dan bus series. Varian untuk yang sekarang saja, untuk yang di Eropa, untuk yang 300 series itu ada 15, untuk yang 500 ada 23, untuk yang 700 itu ada 6 varian, untuk bis itu ada 9 varian. Dan ini kalau usah dihafal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, varian ini apa aja? Nanti ada. Ya. Yang berikutnya mengenai konfigurasi penggerak. Ya, ini juga pemahaman kita saja. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu tahunya ada penyebutan tronton, trinton, trinton, apa lagi? CDD, nah, itu bahasa di luar sana, ya. Ada yang tahu Pak CDD? Kalau isi driver itu kebanyakan dunia transporter menyebutnya kalau kendaraan truk kecil
CD itu Paul Diesel Engkel. Ada mereknya Dudro. Tapi sebenarnya Paul Diesel Engkel. Padahal Paul Diesel itu merek Mitsubishi. Ya. Kemudian kalau yang bannya 6, yang terkecil bannya 6 itu disebutnya CD. Paul Diesel double. Kemudian kalau mobil yang lebih besar, terbesar, yang jumlahnya ya sekelasnya ya, disebutnya Fuso. Ya, itu mobil Fuso yang warnanya hijau, warnanya putih. Ya karena kenapa? Karena memang kasar pertama yang masuk ke Indonesia Mitsubishi. Ya, makanya sama seperti ini, Bapak Ibu. Ini minuman botol yang di meja apa namanya? Ya, pompa air di rumah Sanyo, walaupun mereknya Shimizu. Ya, sepeda motor Honda. Ya judulnya. Hondanya apa? Honda Jupiter. Nah artinya kita apresiasi pemahaman teman-teman pengemudi di luar sana, tapi setidaknya ketika pengemudi menyampaikan selama ini mau periksa unit apa? Tronton. Yang kayak gimana tronton itu? Nah kita harus tahu. Ya. Nah tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dari sisi konfigurasi kendaraan itu kita bagi menjadi beberapa tipe. Ada yang 6x2, 4x2, 4x4, 6x4, sama 8x4 seperti itu. Nah di sini pemahamannya apa Bapak Ibu? Kita ambil contoh misalkan yang 6x4. Apa yang dimaksud dengan 6x4? 6 sumbu 4 penggerak. Oke, 6 sumbu 4 penggerak. 4 sumbu bergerak. Nah sekarang saya agak sedikit mempertanyakan yang dimaksud sumbu yang mana? Ada 3 sumbu itu. Oke, katanya 6 sumbu. 6 roda. 6 titik roda. 6 titik. Aku maksud bilangnya 6 sumbu. Itu momennya pas gitu kan, ketika 6 sumbu, mobilnya ada berapa sumbu? Ini Oke. Nah sebenarnya ini ada perdebatan, tapi nggak usah diperpanjang lagi. Kalau di semua APM bahwa sepakat yang dimaksud dengan sumbu, ketika internal mereka, internal kami menyebut sumbu, itu yang disebut sumbu itu ujung-ujungnya aja, itu yang dimaksud sumbu. Tapi kalau dari government yang dimaksud dengan sumbu Excel. Ya, jadi nggak ada masalah. Misalnya tadi Pak Agung menyampaikan 6 sumbu, yang lain protes besar 3 sumbu, nggak masalah. Ya, tapi betul ada teman-teman misalkan menyebutnya 6 sumbu roda, 6 sumbu penggerak, ya, 6 sumbu roda, 4 sumbu penggerak. Untuk contoh yang 6x4 kita apresiasi, betul seperti itu. Ada juga yang bilang 6 roda, 4 penggerak, itu juga sama, kita apresiasi juga. Artinya kita sepakat bahwa yang 6x4 ini ada 6 titik. 6 titik ya. 6 titik rodanya. Kemudian yang menjadi penggeraknya 4 titik. 4 titik. Setuju semua? Oke, sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau yang tipe seperti ini 4x2 berarti yang ini muter ya? Ya. Oke. Kalau yang tipe seperti ini depan belakang sebagai penggerak. Kalau yang mobil yang seperti ini, mobilnya kita gantung. Mobilnya kita gantung. Yang muter yang mana? Kondisi normal. Kalau kondisi normal, kalau yang 4x4 ada 4x4, ada AWD. Pernah dengar Bapak Ibu? Ada AWD, all wheel drive. Ada yang 4x4 atau 4 wheel drive. Kalau normalnya 4x4, penggeraknya itu 4 roda, 2 penggerak, tapi bisa difungsikan menjadi 4x4. Kalau AWD, all wheel drive, semua sebagai penggerak. Ya, semua bisa dari awal dia sudah menjadi penggerak 4x4-nya. Ya, itu perbedaannya. Nah, kalau yang 6x4, ketika mobilnya diangkat, yang berputar yang mana? tengah. Belakang 4 apa dulu Pak? AWD apa FWD? Ini 6x4, tipenya 6x6. Dua-dua belakang dua-dua. Gardanya dua-duanya ada gardanya. Semua apa kata? Ya, Semua belakang Pak. Sumbu belakang. sumbu belakang. Padahal dia itu kan sumbu yang pertama.
bagian depan, ke gaji. Maka yang muter yang slip itu belakang. Maka dia berpikir normalnya mobil ini penggeraknya bagian belakang. Ada komponen kendaraan yang namanya difflow, differential lock. Ketika itu diaktifkan difflownya, baru tuh belakang tak slip. Nah, dia berpikir seperti itu. Sehingga apa? Logikanya karena yang muter slip itu roda belakang, maka jadi normalnya yang bergerak itu yang belakang. Tapi ada juga yang logika berpikirnya karena garda propellernya nembus dulu ke garda tengah, ya, atau di R1, ya, sehingga secara logika maka yang berputar yang R1 dulu, baru dia nyambung ke R2. Aktualnya kalau kendaraan yang sudah dengan kode seperti ini 6x4 itu dari awal yang bergerak itu 4-4-nya, ya, 4-4-nya. Namun ketika kondisi mobil diangkat, saya pegang kanan kiri bagian belakang, mobilnya mati enggak? Dia tetap berputar. Saya lepas bagian belakang, saya pegang kanan kiri bagian tengah, mobilnya mati enggak? Enggak, berputar. Saya pegang kanan depan, kanan kiri belakang, mesinnya mati enggak? Enggak. Yang ini berputar. Jadi dia putarnya proporsional. Ya, jadi dari mesin 100% idealnya 50-50, depan belakang 50-50. Karena kondisi jalan, permukaan jalan yang bergelombang dan sebagainya, sehingga jumlah putaran bisa berbeda-beda, sehingga dia ada pembeda putaran di bagian R1-nya. Jadi proporsional dia bisa. Nah, kelemahan dari proporsional ini ketika yang ada satu titik yang tidak ada beban, maka dia bebas, terjadilah yang namanya slip, ya, seperti itu. Oke, ini dari sisi konfigurasi penggerak. Ada pertanyaan? Clear ya? Oke, kemudian yang berikutnya terkait berat jenis dan sebagainya. Ada istilahnya GBB, ada yang namanya GBI. Kalau di APS sebutnya GVW, GCW. Ya, ini yang masih banyak driver itu asumsinya salah. Jadi yang dimaksud dengan GVW itu muatannya, ya. Atau yang disebut JBB itu jumlah muatannya. Padahal yang dimaksud dengan GVW ini berat total kendaraan, artinya berat kabinnya berapa, sasisnya berapa, karoseri berapa, krunya berapa, plus berat muatan. Kalau sesuai dengan GVW, maka ini kategori tidak overloading. Contoh di unit kita misalnya di MM280, GVW-nya 26 ton. Muatan aktual yang sekarang dioperasikan berapa ton, Pak? Ya, tronton, bahasanya tronton lah ya. Tronton kita secara spesifikasi 26 ton GVW-nya. Muatannya 35 ton. Ya, mampu menyalahi regulasi? Ya, seperti itu. Ya. Artinya apa? Itu banyak yang apa namanya bukan tapi hasil apa namanya trial. Kita kasih informasi bahwa ini muatannya 14 ton, ya, karena di buku kir dan sebagainya kan dimunculkan di situ JBI-nya. JBI-nya berapa ton, kemudian ditambahin sampai ketemu tuh mereka. Oh ternyata 33 ton, 35 ton mampu, ya kan? Tapi ada konsekuensinya, ya kan, jalanan cepat rusak dan sebagainya. Tapi sebatas yang penting kita paham aja, ya. Ada yang namanya GBB, kalau di APM namanya GVW dan GCW. Kemudian yang harus kita tahu juga terkait dimensi. Dimensi kendaraan untuk tipe kendaraan sendiri kan di Indonesia kita bagi menjadi 3, Pak. Ada yang kendaraan rigid, ada kendaraan semi trailer, ada yang kendaraan trailer. Di kalangan driver aja masih banyak yang penyebutannya salah. Contoh kendaraan traktor head itu masih banyak menyebutnya dia trailer, padahal itu semi trailer. Ya. Nah di sini sudah ada ketentuannya. Untuk yang tipe rigid itu maksimal panjangnya 12 meter. Untuk yang semi trailer atau yang kendaraan traktor head, ini ketentuannya kurang dari 19 meter. Kalau untuk yang full trailer itu panjangnya kurang dari 17 meter. Nah kebetulan kalau hanya ada di Indonesia saja
untuk yang full trailer ini Pak, yang kendaraannya kurang dari 9 meter ya. Tadi saya ralat tadi. Jadi yang rigid 12 meter, yang full trailer 19, yang semi trailer itu kurang dari 17. Standarnya Jepang itu hanya kendaraan ini 1, 2. Yang ini modifikasi di Indonesia yang terpendek. Apakah sudah nggak ada? Masih. Ya, produk lama. Tapi saya baru menemukan juga yang Euro 4 ada yang dibikin full trailer. Yaitu biasa pihak karoserinya, ya. Pihak karoseri juga tergantung yang punya mobilnya, ya kan, request dan sebagainya. Tapi kalau keluar pabrik, nah kami keluar pabrik Pak, itu hanya ada 2, tipe rigid dan tipe semi trailer. Ya, hanya 2 tipe itu aja. Oke, kemudian yang harus diketahui yaitu lebar kendaraan. Untuk kendaraan komersil yang ada di luar road itu sudah ada ketentuannya, lebarnya atau lebar kendaraannya tidak boleh lebih dari 5. Nah, pertanyaan berikutnya, tingginya. Apakah Bapak Ibu tahu tinggi kendaraan komersil, kendaraan truk? 1,7 Lebih maksimal. Tinggi ya, artinya Pak, seorang pengemudi dia harus tahu kendaraan yang dioperasikan itu tingginya berapa. 4,7. Itu ketentuannya 1,7 dikali lebar. Pertanyaannya yang Bapak operasikan tadi itu tingginya berapa? 4,0. Ya. Pertanyaannya, ketika Bapak bawa mobil tersebut melewati kolom kasar belakang misalkan, di situ sudah ada tertera 3,6, apakah kendaraan itu bisa lewat? Bisa. Oke. Tertera di situ 2,4, apakah kendaraan ini bisa lewat? Bisa. 24. 24. Nggak tahu. Artinya seorang pengemudi dia harus tahu juga kendaraan yang kita operasikan itu tingginya berapa. Saat ini yang Bapak operasikan tidak ada tempelannya. Ketika dia ada tempelan, misalkan kendaraan tangki, high blow dan sebagainya, tinggi high blow berapa? Oh 3,2. Berarti Bapak juga harus seorang pengemudi harus tahu ketika dia melewati jalanan tertentu, kalau sudah dilengkapi dengan yang namanya rambu dan sebagainya, itu enak. Tapi kalau tidak ada, misalkan ada JPO, ini tingginya berapa nih? Kita bisa lewat apa tidak? Nyangkut kabel apa enggak? Layak sejajar. Ya kan? Seperti itu. Nah ini nanti kita simulasikan ketika di hari besok. Nah, Siap. ada portal di tempat kami. Silakan nanti dicoba apakah kira-kira tinggi unit bisa melewati area portal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi seorang pengemudi balik lagi jawab, tahu tipe kendaraannya yang digunakan 300 atau kendaraan kecil, kendaraan besar ataupun yang lebih besar lagi, mengetahui dari sisi dimensi panjangnya, lebarnya, tingginya, geraknya tadi, ya. Kemudian yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu, apa hubungannya pengemudi harus mengetahui wheelbase, Putaran. wheelbase, jarak sumber roda. Manuver. Tujuannya dengan Menikmati. manuver, ya. Tujuannya dengan manuver. Contoh paling sederhana. Tadi ada beberapa korban tukang curanki, tukang apa lagi itu tadi, tukang cilok dan sebagainya, ya kan? Yang saat belokan itu kakinya kena. Untung safety cone. Karena Bapak Ibu masih mempertahankan di jalur yang sama. Gimana caranya? Karena ada garis utuh, kan garis itu nggak boleh ya Pak. Oke, jadi dia mempertahankan di lajurnya, tapi resikonya tukang cendol dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kendaraan besar itu juga bisa beroperasi di jalur yang bisa dibilang minim? Bisa, walaupun ketentuannya nggak boleh. Tapi banyak jalanan yang memang lebarnya ngepres, ya kan? Artinya mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Melanggar sih, Bukan melanggar. ya. Contoh ya, balik lagi kalau misalkan paling gampang yang sudah banyak lah ya, sikit jauh, ya kan di Alamatnya. satunya, ya
ya kan? Ngambil jalur orangnya dulu. Ini jalur Pak, bukan lajur lagi, jalur orang. Jalur dulu. orang. Ya kan? Tapi apakah dia diem? Enggak. Dia ngasih komunikasi lewat lampu sen kanan. Artinya tadi tidak ada yang mempraktekkan saat belok, ya, menyalakan sen kanan tapi dia ngambil jalur kanan, ambil jalur orang dulu. Ada. Betul, ngambil jalur orang dulu, tapi nyalain sen apa enggak? Nyalain Pak. Sen kanan. Nyalain Pak. Sen kanan. Nyalain Pak. Oh nyalain. Nah, itu jadi Pak. kadang kita dengan rute yang sudah kita tentukan dan sebagainya, ketika si drivernya ngambil jalur orang lain, ya kan, karena dia mau manuver dan sebagainya, Dia tidak. yang menjadi catatan kita apakah dia melakukan komunikasi dengan kendaraan di luarnya, nah seperti itu, ya. Nah tujuannya balik lagi ke sini, pentingnya pengemudi mengetahui wheelbase karena ini hubungannya dengan manuver, hubungannya dengan turning radius putarnya. Makin panjang wheelbase-nya, otomatis area yang harus disiapkan untuk manuver berputar itu makin luas. Secara teori, kapan waktu yang tepat untuk berbelok setelah setengah wheelbase? Jadi sudah ada titiknya, misalkan kendaraan mau berputar, titiknya di sebelah sini, titik putarnya, kendaraan harus melewati setengah wheelbase-nya dulu, baru melakukan yang namanya manuver. Pasti luas banget. Nah, percobaan kedua tinggal dikoreksi. Jadi mungkin seperempatnya kah atau bagaimana? Seperti ini ada penyesuaian. Ya. Tapi secara teori untuk yang baru belajar itu setengah wheelbase baru berbelok. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, FOH dan ROH, front overhang, rear overhang. Nah, rear overhang tujuannya untuk apa? Sama ketika manuver. Kalau secara teori teman-teman yang baru belajar diajarkan oleh seniornya kalau mau berbelok ambil haluan terluar. Saking luarnya banyak karoseri, bak-bak, wingbox dan sebagainya yang bagian ujungnya baret-baret. Karena saking luarnya. Setidaknya apa Pak? Ketika kita mengetahui wheelbase, ROH, kita mau manuver belok kanan, maka setidaknya setengah ROH kita bebaskan di area sebelah kiri kita. Misalkan ini tembok, sebelah kiri kita tembok, maka posisikan mobil kita jangan terlalu mepet dengan tembok tersebut, dengan pohon tersebut. Mepetnya segimana? Setengah dari ROH. Kalau ROH-nya 3 meter berarti cukup 1,5 saja. Dan dijamin 1,5 itu masih bebas, masih aman. Nanti tinggal dikoreksi. Oh ternyata jangan 1,5 lah, 1 meter aja masih bisa. Seperti itu makanya kita harus mengetahui yang namanya ROH. Ya. Oke, itu dari sisi kendaraan baru, sisi luarnya dulu. Nah sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah terkait teknologi 2022, ya 2022 kendaraan yang diproduksi di Indonesia itu standar emisinya sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Nah, apa yang membedakan Pak? Antara Euro 1, Euro 2, langsung loncat ke Euro 4? Yang membedakan atau kenapa sih harus ada Euro? Ya, kenapa harus ada standar emisi? Lingkungan, arah Regulasi balik lagi. Ya sudah ada ketentuannya lah. Sudah ada ketentuan dan kita mau tidak mau harus ngikutin. Nah, untuk kendaraan diesel Euro 4 itu secara aturan dari tahun ini Bapak Ibu secara di Euronya 2005 aturan di kitanya aturan di kitanya 2017 standar ketok palu Eropa itu dari tahun 2005 di Indonesia dari LHK ya itu 2017 ketok palu direalisasikan itu 2022 artinya aturan
dan realisasinya butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar semua kendaraan yang diproduksi di Indonesia itu standar Euro 4. Nah, oke, kita kesampaian. Nah, yang kita harus ketahui pada sisi kendaraan, teknologi yang disematkan. Ya, untuk yang kendaraan Euro 4, yang pasti Pak, secara mesin semua sudah direct injection. Sudah tidak lagi menggunakan yang namanya busi pijar, apalagi namanya glow plug, ya, busi pemanas dan sebagainya sudah nggak ada. Semua menggunakan direct injection dan semua sudah menggunakan common rail system. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya fuel injection pump. Itu bahasa kita fuel injection pump. Kalau bahasa pengemudi Bospom. Padahal mereknya Denso. Ya kan? Tapi orang-orang nyebutnya Bospom. Ya. Oke. Nah, kemudian mesin sudah pasti common rail system. Ya, sudah ada komputerisasi di sana, sudah ada komputer yang mengatur distribusi untuk konsumsi bahan bakarnya, penginjeksiannya seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting apa? Ada after treatmentnya. Untuk di Hino sendiri, untuk after treatment setelah apa namanya proses pembakaran, dilengkapi yang namanya EGR dan DOC. Apa itu EGR? Exhaust gas recirculating, artinya gas buang yang dikembalikan ke dalam ruang bakar kembali, ya. Tapi tidak secara langsung. Ada proses pendinginan, namanya EGR cooler. Ya. Kemudian yang berikutnya di bagian mufflernya, di bagian knalpotnya kita sematkan yang namanya DOC, diesel oksidasi katalitik, atau bahasa umumnya disebutnya apa? Converter, catalytic converter, ya. Kalau kita disebutnya DOC, diesel oksidasi katalitik, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di tipe-tipe yang sebelumnya ada di tipe tertentu kita sudah sematkan bukan hanya EGR dan DOC, tapi kita sematkan juga yang namanya SCR. Apa SCR? SCR ini Selective Catalytic Reduction, atau orang umum nyebutnya AdBlue. Ada AdBlue-nya, padahal AdBlue itu merek cairan yang disemprotkan di dalam muffler. Cairannya apa? Urea. Cairan urea, mereknya AdBlue. Ya. Tapi orang nyebutnya AdBlue, padahal itu merek. Yang disemprotkan itu urea. Di kita ada hanya di tipe yang menggunakan mesin 11.000 cc. 11.000 cc itu menggunakan SCR atau ada AdBlue-nya. Ya, tapi kalau yang mesinnya 8.000 cc hanya 2 treatment ini aja, EGR dan DOC. Ya. Oke, kemudian ini secara simulasi saja Bapak Ibu. Untuk yang common rail system berarti dia standby pressure. Jadi dari awal dia pressure-nya sudah di-maintain. Misalkan 300 bar, ya sudah dari awal dia sudah 300 bar. Banyak sedikitnya bahan bakar yang diinjeksikan itu tergantung lama tidaknya solenoid dapat current. Ya. Jadi dia diinjeksi solarnya injeksinya banyak sedikit tergantung dia dikasih pulse-nya atau dikasih nyetrumnya itu, ya. Itu berapa lama? Kalau dia frekuensinya sering, otomatis injeksinya lebih banyak, pembakarannya jadi lebih besar, maka RPM-nya akan lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kalau yang konvensional bagaimana? Kalau konvensional ya makin cepat dia pompanya, pressure-nya makin naik. Pressure-nya tetap, tapi jumlahnya jadi lebih banyak. Tapi kalau yang ini dia dari awal pressure-nya sudah tinggi. Oke. Ya, itu yang membedakan. Nah, kemudian, EGR yang kayak gimana sistemnya? Jadi kalau misalkan EGR itu kan sebenarnya mensempurnakan dari proses pembakaran, ya, mensempurnakan lagi dari proses pembakaran. Nah, yang didinginkan itu sebenarnya apa sih Pak? Kenapa harus didinginkan dulu? Cara apa?
Pak yang masuk ke intake. Ya, mereka tidak melewati yang namanya cooler, tapi langsung EGR secara otomatis. Tapi kalau kendaraan besar, kenapa harus ada cooler? Karena kalau secara kimiawi itu nggak akan berubah Pak, antara kondisi partikel polutan ketika panas dan dingin itu tidak akan berubah polutannya. Tapi kenapa kita harus ada coolernya? Gas buangnya itu panas. Iya. Kalau tidak didinginkan, apa yang terjadi dengan mesin? Overhead. Panas berlebih. Overheat. Ya. Nah, untuk meminimalkan panas berlebih, maka kita lengkapi dengan yang namanya cooler. Sudah dilengkapi cooler, masih panas. Sehingga untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan EGR, fan-nya, kipasnya itu sudah diperbesar kembali Pak. Fan-nya sudah diperbesar kembali supaya perpindahan panasnya juga lebih efektif. Resikonya apa yang dirasakan oleh pengemudi? Resikonya ketika pengemudi baru mencoba kendaraan Euro 4, dia akan berkomentar mobilnya panas karena yang dirasakan secara langsung. Ketika mobil lagi panasin, dia lagi di luar, kok kalau bahasa Prancisnya ngeheyat, ya, gerah, ya, karena pelepasan panasnya maksimal. Ya, itu yang akan dirasakan oleh si pengemudi. Apapun mereknya Pak, ya, karena semua pasti akan yang sudah dilengkapi dengan EGR pasti dilengkapi dengan EGR cooler. Kalau sudah dilengkapi oleh EGR cooler, pasti ukuran fan-nya itu pasti lebih besar. Karena untuk pembuangan panasnya supaya lebih efektif. Ya. Oke, kemudian, nah ini Pak, dalamnya DOC, diesel oksidasi katalitik. Jadi di dalamnya ini ada semacam chemical, ya, ada semacam chemical dan komponen ini free maintenance, tidak ada perawatan. Tahunnya sudah rusak, gimana? Tahunnya sudah rusak ya ketika diuji emisi. Ketika diuji emisi ternyata polutannya tinggi, berarti ini Pak. Itu yang cara pertama. Cara kedua, ya, kita sebagai usernya, pengemudinya, tahu dari mana kalau DOC-nya sudah tidak berfungsi. Ketika RPM tinggi, ketika posisi muatan, Bapak lihat kaca spion kok keluar bara api dari muffler. Bukannya keren atau bukan keren. Kalau Bapak biasa malam-malam gitu kan, malam nanjak bawa muatan, Bapak lihat dari kaca spionnya kok keluar bara. Jadi kenapa? Artinya ininya sudah tidak berfungsi, tersumbat, sudah terbakar, sudah terbuang, sudah deformasi, berubah bentuk di situ Pak. Nggak bisa diservis ya Pak. Free maintenance. Artinya kalau sudah rusak, ganti. nah, yang tidak diketahui oleh pengemudi apa Pak? Pengemudi kita kreatif. Biasanya knalpotnya bro, ya kan? DOC-nya dihancurin. Padahal daripada dihancurin Pak, harganya mahal, mending diganti, dicopot dengan knalpot yang biasa. Nah ini kalau pengemudi Pak, pihak-pihak yang tanda kutip kriminal ngincer Pak, ya copot. Mobil baru copot knalpotnya, ya kan? Nah, itu penadahan dan sebagainya. Ya, karena harganya bisa dibilang 6 kali lipat daripada harga muffler biasa. Ya, seperti itu. Oke, kemudian teknologi berikutnya di beberapa tipe khusus untuk yang di mining, kendaraan 500 series yang ada di tambang, ya, ini dilengkapi dengan yang namanya e-start. Apa e-start Pak? Isi start, ya, e-start. Jadi bahasanya kalau di kita itu kill assist, ya. Jadi ketika posisi nanjak, kalau kita rem parkir nih, sekrek, ya kan? Kemudian giginya kita masukin. Anggaplah ini yang
mobilnya berhenti. Walaupun rem akinya sudah dilepas, walaupun nggak diinjek pedal rem, tapi mobilnya berhenti. Ketika kita angkat kopling, baru tuh. Jadi tanpa mundur dia langsung naik. Mobil metik juga sama kan Bapak Ibu ya? Iya. Ketika berhenti pas tanjakan, rem parkir. Ketika dia lepas, kita lepas Enggak masih pedal rem, pedal gasnya, tangannya kita lepas. Ada sekian detik sebelum diinjak pedal gas, dia berhenti. Ya kan, assist. Ya kan ada tombolnya, ada yang pakai tombol, ada yang otomatis dari awal. Nah, di kendaraan komersil kita itu juga ada, cuma namanya bukan hill assist, namanya e-start, yang mana bisa diatur, ada slow, ada fast. Artinya slow fast ini rilisnya mau digas dulu atau tanpa digas. Kalau fast berarti kesentuh dikit langsung rilis. Kalau yang slow dia harus ada naik dulu gasnya baru lepas. Ya, untuk mencegah mobil mundur. Ya, ini hanya ada di spekma ini. Nah kemudian kita juga ada yang namanya ABS, Anti-Lock Braking System. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Bapak Ibu ketika mengoperasikan kendaraan, kunci kotak pon jangan langsung di start. Karena kebetulan kalau unit yang sudah dilengkapi dengan ABS, dia harus standby pressure dulu di masing-masing sensor yang ada di roda, yang ada di sensor ABS-nya. Jadi ketika kendaraan sudah dilengkapi dengan ABS, kita kunci kotak pon, biarkan dia sensornya aktif dulu, cetek, baru kita boleh ranking. Ya, seperti itu. Kemudian kita sudah ada teknologi rear kamera untuk yang kelasnya kargo. Kemudian yang berikutnya sama seperti mobil kecil. Apakah mobil kecil kita pernah disetel rem akinya? Mobil-mobil jadul ya ada penyetelannya ya. Kendaraan-kendaraan terlama juga sama. Setelan roda depan, setelan roda belakang itu bisa di-adjust. Tapi kalau untuk kendaraan sekarang, khususnya untuk yang Hino 500 series ini, kita sudah lengkapi dengan yang namanya auto select adjuster. Artinya kerjaan mekanik itu sudah dipermudah. Mekanik nggak usah nyetel rem lagi. Dia secara otomatis akan menyesuaikan celah antara kanvas rem dengan trombolnya. Ya, yang penting rajin greasing, rajin ngasih gemuk, stempel dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, semua kendaraan kita untuk yang baik itu bis ataupun 500 series itu sudah full air brake. Artinya sistem remnya sudah menggunakan full angin. Ya, sudah menggunakan full angin. Resikonya ada nggak Pak? Full angin? Apa? Bocor. Artinya kita harus mengantisipasi jangan sampai ada bocor-bocoran. Terus apa lagi Pak? Angin tekor. Berarti kita harus ngecek apakah kondisinya masih bagus apa enggak. Apalagi Pak? Propos air. Kemungkinan ada air, water. Oke. Pertanyaannya boleh nggak ada air di komponen angin? Nggak boleh. Sama seperti nggak boleh ada angin di jalur minyak, ya kan? Resikonya apa? Korosif, liquid, apa lagi? Ini case yang di Surabaya Pak. Ya, case yang di Surabaya, lengket. Harusnya ketika nginjak, nah, kalau angin ada air, itu kan kalau anginnya masuk bertekanan, air ikut ya. Nggak ada kendala dong, tidak menghambat. Tapi menghambat ketika apa? Ketika dilepas. Oh iya. Dilepas itu kan ada quick release. Kalau Bapak angkat pedal remnya, kok bunyi ces? Bener nggak? Iya. Nah, kasus yang di Surabaya itu quick release-nya mampat. Kok bisa mampat padahal air? Tidak air Pak. Ada campuran debu. Debu dari mana? Filter udara. Kok filter udara kok bisa nyambung ke kompresor? Ya karena kompresor ngambil udaranya dari mana? Dari inti manifold. Inti manifold udaranya dari mana? Filter.
filternya teman-teman pengemudi ngebersihinnya kayak gimana? Betul Pak, ngebersihinnya disemprot pakai tekanan tinggi, pori-porinya makin gede, maka partikel debu bisa masuk. Oke, masuk ke jalur tangki angin. Di tangki angin terjadi pengembunan campur dengan air, debu, air, jadi apa? Nah, lumpur, ya kan? Kalau diinjek kedorong anginnya, kebuang. Tapi ketika dilepas kedorong koplingnya, ngebuang keluar, mampet. Makanya ada kejadian sudah disetel remnya, setelannya depan sama satu, belakang satu, gigitnya sama, tapi ketika dilepas salah satu roda masih kunci. Springnya udah diganti semuanya, tetap masih sama. Penyebabnya gara-gara rilisnya Berarti bongkar itu Pak. ya akumulasi Pak, akumulasi. Nah ini makanya untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan full air brake itu harus memeriksa jangan sampai ada kandungan air di dalam jalur angin. Pak, ada teknologinya nggak supaya tidak ada air? Sudah ada Pak, namanya air dryer. Ya kan? Setiap kendaraan yang full air brake pasti dilengkapi dengan air dryer. Tapi air dryer ada umurnya Pak, tergantung pemakaian. Kalau daerahnya kandungan airnya tinggi, ya umur air dryer pasti lebih pendek. Nah, nyatanya jarang ada yang menggantikan komponen si air dryer. Lebih banyak aktivitas connect, aktivitas supir yang tiap pagi buang air aja. Airnya dibuang padahal ketika ada air di dalam mesin itu permasalahan. Harusnya dicari solusinya. Ya. Oke, kemudian teknologi berikutnya kita juga kendaraan kita dilengkapi dengan yang namanya HinoConnect atau telematik. Nah ini komponen apa Pak? Sederhananya GPS, tapi bukan hanya GPS saja. Di dalamnya dia bisa ngecek dari operasional manajemen, artinya menentukan rute operasionalnya, ada geotracknya. Jadi misalkan area operasinya sampai area Jawa Timur. Ketika mobilnya nyebrang ke Jawa Tengah, maka manajemen bisa ngecek ada hajat di situ, ada alarm, ada buzzer bahwa unit tersebut melewati teritorialnya seperti itu. Kemudian ada driver management, artinya driver management si pengusaha itu bisa ngecek habit dari drivernya seperti apa. Apakah dia ngegasnya hard, ya, akselerasinya hard akselerasi kah atau hard braking kah? Kemudian secara literalnya manuver zigzag dan sebagainya kasar apa tidak, manajemen bisa mengetahui melalui yang namanya driver management atau scorecardnya. Kemudian ada juga yang namanya vehicle management, artinya jadwal periodikal, maintenance dan sebagainya itu bisa dicek. Jadi komponen ini sebenarnya lahir dari pabrik itu sudah ada device-nya, bukan komponen tambahan yang ditempel oleh dealer, oleh kami yang di belakang tempel. Dari pabrik itu sudah ada device-nya. Tapi customer ada yang mengaktifkan, ada yang tidak mengaktifkan juga ada. Ya, seperti itu Pak. Oke, itu terkait update teknologi. Ada yang bertanya dulu Pak sebelum kita masuk ke produk knowledge? Pak, berarti yang di HinoConnect itu pakai kuota internet ya Pak atau GSM gitu? Ya, untuk HinoConnect kita pakai dua provider. Ya, kita pakai dua provider, dia sudah built-in di dalam device-nya. Kemudian jika di daerah atau di mana namanya area yang tidak terjangkau dengan GPS, ya, dia akan tetap terrecord ketika dia dapat sinyal, ya kan, maka dia langsung update ngasih informasi. Berarti kan seperti black box di pesawat ya Pak? Bisa Dibilang seperti itu, ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita bicara black box yang di pesawat kita itu ada dua Pak. Dari sisi ECU kita bisa mengecek secara engine performanya, engine performa, high RPM overrunning dan sebagainya. Itu kita bisa ambil data dari
ECU-nya. Dari sisi pengoperasian, dari sisi pengoperasian, di titik mana kejadiannya, perilaku dia seperti apa, konsumsi bahan bakarnya berapa, diboros apa tidak dan sebagainya, kita bisa ambil data real time itu lewat HinoConnect. Jadi kalau HinoConnect real time, kalau di ECU kita harus colok dulu, tarik data, baru ketahuan historinya seperti apa. Berarti bisa terintegrasi sama CCTV, barangkali ada mau dipasang CCTV di dalam itu, Pak? Kalau integrasi sampai sekarang formulanya belum ada. Ya, formula untuk integrasi penggunaan dashcam ya, dashcam dan sebagainya, formulasi untuk connect ke device kitanya belum. Ya. Nah, kebanyakan ada transport kita yang sudah dilengkapi dengan EA dashcam, ya. Itu dia pakai device tersendiri. Ya, device tersendiri. Aftermarket gitu. Yang aftermarket, jadi dia bisa voice command. Ya. Jadi si pengusaha bisa melihat unitnya lagi mana dan bisa komunikasi langsung. Ya, jadi ketahuan yang bersangkutan lagi ngapain di dalam kabin, dua arah ke depan belakang itu aja. Tapi di kita yang sekarang baru sinkron itu hanya hanya sebatas dashcam kamera saja. Udah bisa connect sama. Betul. Tapi untuk untuk komen, real komen dan sebagainya itu belum. Ya. Tapi yang namanya teknologi cepat Pak. Iya. Ya. Pesan lah. Kalau nanti ada sekarang sudah banyak yang EA dashcam yang sampai ada kita ngantuk langsung komen. Kita nggak pakai satu pengaman, dia komen juga. Ya. Kita mainin handphone, dia komen juga. Ya. Sudah canggih Pak. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Terkait Komunikasi Pak. silakan. Pak, tadi di fitur auto snack adjuster Pak ya, itu cara kita ketahui kalau kampanye itu gimana? Karena kan dia otomatis. Oke. Jadi pertanyaannya dari Mas Pak? Jadi dari pertanyaannya mengenai auto style adjuster. Dari mana kita tahu setelannya Dari mana kita tahu itu kapasnya udah habis? Karena kan dia auto setelan ya. Auto style. Jadi gini Pak, di bagian di sini nggak kelihatan ya Pak. Ada yang namanya brake plate. Ada yang namanya brake plate-nya. Di brake plate-nya itu kita lengkapi yang namanya plug. Ada plug di situ. Secara jadwal periodikal, misalkan per 20.000 km ya dilakukan maintenance dan sebagainya, mekanik nggak usah ngecek, cukup lihat yang di bagian plug-nya, di bagian brake plate-nya, di bagian brake plate, kita bisa lihat ya. Kemudian nipis tidaknya di bagian kantor yang sudah ada. Berarti ini Pak ya? Ya, Titip gitu ya. betul. Tapi kalau dari segi driver Pak, kan dia kan nggak perasa nih kayaknya dalam bangga karena dia auto adjuster. Terus dari drivernya pilihnya kalau itu udah tipis atau enggak gimana? Oke. Kalau paling gampang nih Pak. Tapi ini sebenarnya ada apa? Kalau kita bicara kanvasnya jenis ori bukan KW-KW, ya. Driver itu udah tahu Pak. Ketika kanvas komplit Pak, kanvas remnya sudah tipis, itu akan bunyi. Iya. Oh bunyi. Ketika dia diinjak pedal rem, dia akan bunyi. Tapi ada juga yang kanvas remnya masih tebal, tapi dia bunyi. Karena kanvas remnya tidak standar. Paling gampang itu Pak. Makanya makin keras kanvasnya, ketika dia panas maka akan bergencit lah. Nah itu jadi kalau menggunakan kanvas yang non asbestos dan sebagainya itu akan cenderung ketika kanvasnya udah tipis maka berbunyi Pak. Karena dia udah panas banget si kanvas remnya. Itu dari sisi driver untuk mengetahui. Nah kenapa diciptakan yang namanya self auto slide adjuster Pak? Karena driver kita itu nyambi jadi mekanik. Suka-suka si driver setel depan, setel belakang. Sudah tahu standar depan belakang itu satu klik lah.
dilonggarkannya. Tapi masih banyak yang depannya 2, belakangnya 1. Supaya depan tuh nggak gigit lah ibaratnya, biar gigit yang belakang. Akhirnya apa? Banyak yang banyak case yang lebih cepat rusak yang belakang, panas berlebih yang belakang, yang depan belum dan sebagainya. Dari sisi pengereman juga ternyata ya banyak hal lah. Ujung-ujungnya mekaniknya lagi. Karena gini lah, kalau di sebuah perusahaan transporter, mekanik punya KPI. Dia gimana caranya menentukan jadwal maintenance unit-unitnya. Kan ada perhitungannya. Oke, kalau operasinya Jakarta Surabaya, berarti dia berapa PP habis, ada perhitungannya. Tahunya dari mana? Dari awal dia setel kanvas rem. Kalau kanvas rem di setel suka-suka, nggak bisa di prediksi. Ya, itu baru dari teknologi ini Pak. Ada lagi auto slack adjuster bukan hanya di rem, tapi kopling. Kopling kita pakai. Kalau driver banyak ada setelan tinggi, setelan rendah, ya kan? Unit kita koplingnya sudah auto adjuster, nggak bisa disetel. Sama semua Pak tingginya. Sama semua tingginya. Kenapa nggak boleh Pak? Nggak boleh disetel koplingnya? Kita menyesuaikan dengan tingginya baru. Ya. Ya sekarang kalau driver lama pasti pengennya ngangkat dikit mobil jalan. Ya. Tapi ketika dia mobilnya sudah jalan, setiap perpindahan gigi, apakah yakin si driver menginjak koplingnya penuh? Separuh ya. Ya kan? Bisa masuk? Bisa. Yang rusak sinkron. Jadi kesimpulannya apa? Ketika mobil rusak transmisi dibandingkan dengan mobil yang lainnya, misalkan ada 10 unit, ada satu mobil transmisinya bermasalah, entah dia loncat gigi, susah masuk dan sebagainya, dipastikan koplingnya pasti nggak standar. Setelan koplingnya pasti tidak standar. Itu Pak. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan di kanvas di transmisi, kan permasalahan pertama itu sebenarnya dari root cause-nya. Ya. Dari kasus transmisi yang netra, susah masuk dan sebagainya, ternyata dari sisi perilaku itu root cause-nya koplingnya kebanyakan setelan. Maka kita menciptakan teknologi yang kopling itu sudah auto adjust. Ya, mau si drivernya nyetel setelan rendah, ketika dia jalan tahu balik lagi ke setelan awal. Nah, tujuannya itu apa? Bagaimana mekanik tahu kanvas koplingnya halus? Ada caranya. Ada plugnya lagi, tinggal diintip, tinggal dilihat berapa beratnya. Kalau beratnya ternyata berapa mili lagi, udah ketahuan dia berapa pipisnya tinggal berapa mili lagi. Ada caranya. Itu dari sisi maintenance sudah diperhitungkan. Ya. Betul Mas kira-kira? Ya. Oke, ada lagi Pak? Sudah. Cukup? Oke. Saya izin melanjutkan Pak. Ada waktu kurang lebih 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Kita masuk ke produk knowledge Pak. Nah, ini yang di bagian produk knowledge. Jadi